Dalam video ini, kita akan melihat sejarah hidup seorang pahlawan revolusi yang sering terlupakan dalam sejarah Indonesia. Tan Malaka, seorang pahlawan nasional yang kontroversial, lahir dengan nama Sultan Ibrahim pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sulike. 50 kota meskipun namanya tercatat dalam daftar pahlawan, reputasinya penuh dengan dinamika dan kontroversi. Namun, pengaruhnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah dilahirkan dari keluarga bangsawan dengan ayah bernama Rasat Kanyago dan ibu bernama Sinah Simabur. Meskipun kedua orang tuanya berasal dari kalangan bangsawan yang bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda, kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan penduduk desa lainnya. Tan Malaka menempuh pendidikan sekolah rendah dan melanjutkan ke sekolah guru pribumi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1908 sampai tahun 1913. Di sana, dia mendapatkan rekomendasi dari guru-gurunya untuk melanjutkan studi ke Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Indonesia, Tan Malaka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Belanda. Di sana, dia belajar di sekolah guru di Haarlem dan mulai terlibat dalam pergerakan sosialis yang menentang kolonialisme. Di sana, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul, terutama setelah revolusi Rusia pada Oktober tahun 1917. Ia tertarik pada pemikiran sosialisme dan komunisme dan memperdalam pengetahuannya tentang ideologi tersebut dengan membaca karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Pada tahun 1921, ia kembali ke Indonesia dan mulai aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Ia mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menjadi salah satu pemimpin utamanya. Tan Malaka menulis buku berjudul Nair di Republik Indonesia yang menjadi salah satu karya penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Buku ini berisi gagasan revolusionernya tentang pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. Kegiatan politik Tan Malaka membuatnya menjadi target pemerintah kolonial Belanda. Ia harus hidup dalam pelarian, berpindah dari satu negara ke negara lain, termasuk Cina, Filipina, dan Singapura. Di setiap tempat, ia terus menyebarkan gagasannya tentang kemerdekaan. Selama di pengasingan, Tan Malaka bertemu dengan tokoh-tokoh revolusioner internasional dan terus memperluas jaringan. Pengaruhnya semakin meluas, menjadikan dia salah satu tokoh penting dalam gerakan komunis internasional. Pada tahun 1944, Tan Malaka kembali ke Jawa saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri atau komunis. Kemudian, pada tahun 1946, ia membentuk Koalisi Persatuan Perjuangan untuk menentang setiap diplomasi dengan Belanda. Namun, perbedaan pandangan politik dengan pemimpin lain dan banyaknya konflik-konflik yang terjadi, Tan Malaka pun akhirnya ditangkap oleh militer Divisi 1. Setelah ditangkap, Tan Malaka dieksekusi dengan ditembak mati di Desa Selopanggung, Kecamatan Seman, Kabupaten Kediri. Meski hidupnya berakhir tragis, warisan Tan Malaka tetap hidup. Pada 28 Maret tahun 1963, berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namun, banyak aspek kehidupannya yang masih menjadi misteri. Tan Malaka seringkali menjadi sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia. Pandangan politiknya yang radikal dan langkah-langkahnya yang berani menimbulkan banyak perdebatan. Beberapa pihak menganggapnya sebagai pahlawan, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman. Meskipun demikian, Tan Malaka tetap menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan kolonialisme. Interpretasi tentang perannya dalam sejarah Indonesia terus berkembang seiring waktu, menambah kompleksitas cerita hidupnya.
Tan Malaka adalah sosok yang kompleks dan penuh dengan semangat revolusioner. Kisah hidupnya adalah cerminan dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Terima kasih telah menonton video ini.